Ya, pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan penanganan corona, kita beralih ke Jeneponto, Sulawesi Selatan. Seorang anggota TNI ditembak anggota polisi. Penembakan diduga dipicu istri pelaku yang selingkuh dengan korban. Warga perumahan Mutiara 77 Kalukuang, Jeneponto dikejutkan dengan suara tembakan dari rumah Serda Hasanuddin. Suara tembakan terdengar beberapa kali. Tembakan berasal dari senjata api jenis revolver milik Bribka Herman. Penembakan terjadi setelah Bribka Herman mendapati istrinya sedang bersama Hasanuddin di dalam kamar. Sang istri pun mengalami luka tembak pada bagian kaki, sementara Hasanuddin mengalami luka di kaki dan dada sebelah kanan. Pasca penembakan, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Guntur Laupe bersama Kasdim Kodim Jeneponto mendatangi Mapolres Jeneponto. Menurut Kapolda Sulsel, saat ini pelaku yang merupakan oknum anggota polisi diperiksa di Mapolda Sulawesi Selatan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pelaku akan dikenakan tindak pidana umum dan juga kode etik kepolisian. Sementara itu, kedua korban yakni istri pelaku dan oknum TNI masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Plamonia Makassar. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Informasi terbaru peristiwa penembakan di Jeneponto, kami sudah bergabung dengan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Guntur Laupe. Selamat malam, Pak Kapolda. Selamat malam, Mbak Uci. Pak Kapolda, bisa diceritakan bagaimana kronologi peristiwa penembakan ini? Baik, kronologis daripada kejadian tadi malam jam 10.30 diawali dengan keberangkatan pelaku dari Makassar karena yang bersangkutan saat siang harinya dia melakukan kegiatan pengamanan di salah satu bank dengan berpakaian dinas resmi. Setelah itu sore harinya yang bersangkutan menuju ke Kabupaten Goa untuk mengantarkan barang ke rumah anaknya yang kebetulan tinggal di Kabupaten Goa. Selanjutnya yang bersangkutan untuk mempercepat dan ingin kembali ke istrinya karena memang alasannya adalah saat itu memang dia kangen dengan istri dan anaknya, sehingga di sore hari itu pun juga yang bersangkutan langsung menuju ke Takalar. Sesampai di ke Jeneponto. Nah, sesampai di sana di Jeneponto dia masuk dalam komplek. Saat itu memang habis hujan sebelumnya dan jalanan di depan rumah memang katanya agak jelek sehingga dia berpelan-pelan. Dari hal tersebut sehingga yang bersangkutan sebagai pelaku turun dan jalan kaki menuju rumahnya. Sesampai rumahnya melihat rumah dalam keadaan lampu mati, baik itu lampu halaman dan termasuk lampu ruangan tamu. Nah, dari kondisi inilah timbul kecurigaan sang pelaku sehingga dia masuk lompat pagar dengan pelan-pelan. Begitu lompat pagar tadi dia melihat sebuah motor, ya, sebuah motor yang terparkir di garasi rumah tersebut. Nah, akhirnya kecurigaan ini semakin jadi. Jadi dalam pikirannya ada dua hal, ada sesuatu dengan keluarga saya. Apakah ini ada perampokan atau ada hal lain, sehingga dia masuk berusaha untuk membuka pintu dengan pelan-pelan dan alhamdulillah bisa buka pintu karena memang pintu rumah depan itu tidak terkunci. Begitu dia masuk dan langsung menuju ke kamar atau ruang tidur. Ternyata dalam ruang tidur ditemukanlah istrinya bersama dengan orang lain, ya, orang lain yang memang sebelumnya dia kenal bahwa itu adalah saudara dari istrinya. Nah, dengan melihat kejadian tersebut, emosi tidak terbendung lagi sehingga dikeluarkanlah tembakan ke dinding dan selanjutnya menembak istrinya. Selanjutnya menurut keterangan daripada pelaku bahwa akan terjadi perebutan senjata, namun tidak dapat diraih oleh korban.
sehingga hal tersebut dikuasai senjata dan ditembakkan 3 kali kepada korban seketika itu juga. Dari hal tersebut, kedua korban telah terkapar di dalam kamar, di ruang tamu, di dalam kamar. Selanjutnya pelaku keluar dari rumah untuk mencari bantuan bahwa terjadi penembakan di dalam kamar rumahnya. Tidak lama kemudian ada warga datang. Kira-kira 2-3 orang, dan petugas pun juga hadir seketika itu, sehingga yang bersangkutan langsung menyerahkan diri dan menyerahkan senjata yang telah digunakan menembak oleh pelaku tadi, yaitu pelaku seorang anggota polisi Polres Tabes Makassar. Demikian. Pak, ada perasaan menyesal Pak dari pelaku Pak? Kalau saya melihat tadi kelihatannya menyesal karena melihat meredum, murung, ya menyesali perbuatannya. Setelah itu ditanyakan oleh Propam, apa yang kamu pikirkan? Dia jawab bahwa dia mikirkan peristiwa tadi malam yang semestinya tidak terjadi, katanya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa atas pengakuan dari istrinya bahwa korban ini memang merupakan saudara sepupu 2 kali. Sepupu 2 kali korban dengan istri pelaku. Dan bahkan korban sendiri atau korban istri mengatakan bahwa memang ketika muda sempat hubungan baik dengan yang bersangkutan, atau katakanlah pacaran. Namun tidak sempat nikah. Malah yang melamar duluan adalah pelaku saat ini. Demikian, Mbak. Apakah Bribka H ini sudah lama mencurigai perselingkuhan ini, Mbak? Sebenarnya tidak sama sekali, menurut keterangan dia bahwa sama sekali tidak merasakan ada curiga, karena yang bersangkutan atau istrinya pernah menyampaikan bahwa itu sepupu 2 kali saya. Dan itu pun juga pertemuannya baru setelah nikah, katanya baru sekali ketemu sebelum kejadian yang kemarin. Itu, jadi sama sekali kecurigaan tidak ada dari pihak suami. Baik. Dan bahkan istri pun juga mengaku bahwa saya juga ketemunya baru terakhir, katanya sebelum kejadian di satu tempat. Nah itu. Baik, lalu ada alasan khusus Pak mungkin yang diungkapkan oleh sang istri mengapa hal ini bisa sampai terjadi begitu? Apakah ada permasalahan dengan Bribka H? Saya sudah garap, saya juga tadinya curiga begitu Mbak tadi. Saya curiga, makanya saya gali melalui istrinya, dan juga saya gali melalui suaminya sebagai pelaku. Ternyata memang tidak ditemukan sesuatu. Artinya selama pernikahan ini belum pernah terjadi sesuatu hal antara suami istri ini. Karena yang bersangkutan sampai saat ini mempunyai anak 4 orang. 1 ada di Jeneponto dan 3-nya ada di Makassar. Baik. Pak, Bribka H ini menyerahkan diri atau ditangkap? Ya, memang yang bersangkutan setelah dia memanggil warga setempat, yang bersangkutan menyerahkan diri, dan termasuk pada saat anggota polisi datang, dia langsung menyerahkan senjata yang digunakan oleh yang bersangkutan. Baik. Pak, dalam penanganan saat kasus ini anggota kita, ya silakan Pak. Ya. Saat ini yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan penahanan di Polda Sulawesi Selatan. Yang bersangkutan diperiksa di kriminal umum dan juga di Propam. Jadi yang bersangkutan karena undang-undang tidak pidana umum, dan satu lagi adalah profesi kepolisian. Itu oleh Propam. Itu Mbak. Untuk kondisi kedua korban saat ini bagaimana Pak? Kedua korban saat ini masih dirawat, baik itu korban istrinya maupun tamu tadi yang hadir di rumahnya, saat ini masih dalam perawatan. Keduanya tadi telah dioperasi tadi siang, dan alhamdulillah sore ini
kelihatannya semakin membaik. Mudah-mudahan kedua korban ini bisa terselamatkan sehingga kita memperoleh keterangan-keterangan yang kira-kira sangat-sangat akurat kedua belah pihak. Karena terus terang bahwa saat ini hanya baru kita dapatkan dari keterangan sepihak saja sebagai pelaku dan termasuk istrinya. Nah, kita belum menemukan atau mendapat keterangan dari satu saksi, yaitu korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Baik. Karena korban dan pelaku ini merupakan aparat penegak hukum, begitu Pak, apakah sudah dibentuk tim bersama untuk menangani kasus ini, Pak? Oh sudah, kami dari awal, dari tadi malam sudah koordinasi dengan Pak Panglima dan Pak Danrem, Pak Dandim, sudah kerjasama ya untuk menangani kasus ini, sehingga hal ini tidak berdampak negatif buat kedua belah pihak. Dan alhamdulillah tadi pagi juga kami ke Polres bersama-sama dengan Kasdim, sudah membicarakan tentang hal tersebut. Yang jelas intinya bahwa pertama kita selamatkan kedua korban, dan kedua siapa pelakunya yang kebetulan saat ini ditangani di Polda Sulawesi Selatan saat ini, yang jelas itu akan diproses sebagaimana mestinya. Nah, itu. Baik, Pak, penembakan ini kan didasari oleh permasalahan pribadi. Bagaimana agar tidak ada efek yang muncul, tidak terjadi atau berlarut-larut menjadi permasalahan institusi, Pak? Oh, saya pikir hal tersebut jauh. Walaupun demikian, dari awal juga dari tadi malam saya sudah komunikasi baik ya dengan Pak Panglima, Pangdam, dan termasuk Dandim, Kasdim, dan Pak Danrem, sehingga hal tersebut bisa kita kemas dengan baik, sehingga ke depan akan tetap menjadi tentunya hubungan baik. Lalu Pak, apakah ini juga dikomunikasikan ke jajaran TNI dan juga Polri untuk memastikan bahwa tidak ada rasa sakit hati atau nanti yang dikhawatirkan adanya aksi balas dendam begitu, Pak? Ya betul sekali, Mbak. Itu yang sudah dari Pak Panglima juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada jajarannya. Kami pun juga dari awal, dari tadi malam kami sudah sampaikan, tegaskan kepada jajaran bahwa hal ini adalah peristiwa pribadi yang kebetulan seketika itu kejadiannya. Jadi tidak ada satu hal yang direncanakan, apalagi melibatkan kesatuan, sama sekali tidak ada. Ini murni adalah kejadian atau dampak daripada kejadian pribadi. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang lain. Terakhir Pak, ancaman yang akan dihadapi oleh pelaku, Pak, ancaman hukumannya, Pak? Saya pikir ancaman hukumannya pertama untuk kepolisian, saya pikir itu adalah ancamannya adalah pemecatan. Terus kedua itu minimal 5 tahun ancaman hukumannya atau tidak pidana umumnya. Tinggal kita lihat nanti seperti apa dalam persidangan. Kita lihat nanti. Yang jelas saat ini kita masih mendalami beberapa keterangan-keterangan ya untuk memuluskan berkas perkara ini maju ke jaksa penuntut umum dan akhirnya nanti kepada persidangan nantinya. Nah, itu mudah-mudahan hal ini tidak ada hambatan untuk pelaksanaan penyidikan dan pemberkasan yang akan kita laksanakan. Baik, terima kasih Irjen Pol Guntur Laupe, Kapolda Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.